Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Jihad dengan NIM 2107015011069 dari kelas K, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu-isu dalam keluarga, yaitu broken home. Adapun presentasi video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada UAS Psikologi Keluarga. Broken home sendiri ini berasal dari dua kata, yaitu broken dan home. Broken berasal dari kata break yang berarti keretakan, sedangkan home mempunyai arti rumah atau rumah tangga. Arti broken home adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perpecahan dalam keluarga. Broken home dapat juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera, karena seringnya terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Broken home memiliki arti rusaknya sebuah keluarga sehingga anak kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua, sampai membuat mereka mengalami gangguan jiwa, frustasi, brutal, hingga susah diatur. Namun, broken home juga berarti keadaan yang tidak baik-baik saja dalam sebuah keluarga dan tidak seperti keluarga yang diimpikan orang setelah menikah dengan kondisi damai dan nyaman. Istilah broken home biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang berantakan akibat dari orang tua yang tidak lagi peduli dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Selanjutnya, teori mengenai broken home. Chaplin mengemukakan bahwa broken home merupakan istilah untuk menggambarkan keluarga yang retak atau rumah tangga yang berantakan. Dengan kata lain, bahwa keluarga atau rumah tangga tanpa hadirnya salah seorang dari kedua orang tua, ayah ataupun ibu, yang disebabkan oleh kematian, perceraian, atau meninggalkan rumah. God mengungkapkan mengenai istilah broken home. Broken home dapat diartikan sebagai pecahannya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur dan peran sosial apabila salah satu atau beberapa anggota gagal dalam menjalankan peran mereka. Sofyan pada tahun 2011 mengungkapkan dua aspek dari keluarga broken home, yaitu yang pertama, keluarga pecah karena strukturnya tidak utuh sebab salah satu dari kepala keluarga meninggal dunia atau telah bercerai. Yang kedua, orang tua tidak bercerai, namun struktur keluarga tidak utuh lagi karena ayah ataupun ibu sering tidak ada di rumah dan atau tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang lagi, sehingga menimbulkan ketidaksehatan secara psikologis. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab broken home. Faktor-faktor penyebab terjadinya broken home bisa berasal dari dalam maupun dari luar. Namun apapun yang datang dari luar sebenarnya bisa dihadapi apabila faktor dari dalam sudah berhasil diatasi. Faktor penyebab broken home ini sendiri terdiri atas tertutupnya komunikasi, egosentris, ekonomi, kesibukan, rendahnya pemahaman, dan adanya pihak ketiga. Yang pertama yaitu gangguan komunikasi. Keluarga yang normal selalu ingin agar terjalin komunikasi intensif dan harmonis serta dua arah dengan anggota keluarganya. Namun, bagi keluarga broken home, komunikasi yang terjadi justru bisa menjadi petaka karena tiadanya saling pengertian dan kepercayaan. Yang kedua yaitu egosentris. Apabila suami istri mempunyai sifat ini dan tidak ada saling pengertian dan saling mengalah, maka benih-benih broken home telah ada dan akan semakin membesar suatu saat. Akibat sifat ini, mungkin suatu saat suami ataupun istri akan bertengkar hebat di hadapan anak-anaknya, di mana hal ini jelas akan berpengaruh negatif kepada kejiwaan anak. Selanjutnya yaitu ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya broken home, karena seringkali percekcokan, pertikaian, dan pertengkaran suami istri ini diawali dari persoalan ekonomi. Yang keempat yaitu kesibukan. Kesibukan suami istri yang biasanya tiap hari pulang larut malam akan mempengaruhi kondisi keluarga. Ujung-ujungnya anak yang akan jadi korban karena kurangnya kedekatan, kurang kasih sayang, dan kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Selanjutnya yaitu rendahnya pemahaman dan pendidikan. Pendidikan seseorang berpengaruh pada pemahaman yang dimiliki, apalagi ketika sudah berkeluarga.
Suami atau istri yang berpendidikan rendah cenderung kurang dari sisi pemahaman dan pengertian serta tugas dan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Jadi jelas bahwa pemahaman dan pendidikan merupakan salah satu faktor yang bisa memicu terjadinya broken home karena dengan tiadanya saling pengertian, saling memahami akan menyebabkan terjadinya konflik terus-menerus yang bisa berujung pada berakhirnya ikatan dalam rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu gangguan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam arti ini adalah orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menjadi penyebab adanya krisis dalam rumah tangga. Krisis ini bisa saja terjadi dalam bentuk krisis kepercayaan baik dari sisi ekonomi, hubungan personal maupun lainnya. Pihak ketiga juga terkadang menyebabkan kecemburuan sehingga muncul krisis kepercayaan bagi suami ataupun istri. Selain itu, pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua yang selalu intervensi terhadap kehidupan anak-anaknya padahal mereka sudah berumah tangga. Adapun dampak yang ditimbulkan dari broken home. Nah, beberapa kasus membuktikan bahwa kondisi rumah tangga yang mengalami broken home dapat membawa implikasi yang sangat negatif pada psikologis anak. Dampak yang ditimbulkan akibat broken home pada anak sangat banyak. Salah satu dampaknya yaitu menurunnya prestasi belajar pada anak. Prestasi belajar akan turun dan prestasi belajar anak akan turun. Hal ini disebabkan karena orang tua yang tidak lagi memperhatikan perkembangan akademik anaknya. Dampak lainnya yaitu munculnya perilaku agresif pada anak. Beberapa kasus kekerasan merupakan manifestasi dari perilaku agresif, baik kekerasan secara verbal maupun nonverbal. Perilaku agresif juga disebabkan oleh adanya kecemasan pada anak dan kesepian. Selain itu, dari segi psikologis, seseorang yang mengalami broken home akan mengalami dampak seperti yang pertama broken heart. Seseorang akan merasakan kepedihan dan kehancuran hati sehingga memandang hidup ini sia-sia dan mengecewakan. Kecenderungan ini akan membentuk anak tersebut menjadi orang yang mengalami krisis kasih sayang. Yang kedua yaitu broken relation. Seseorang merasa bahwa tidak ada orang yang perlu dihargai, tidak ada orang yang dapat dipercaya, serta tidak ada lagi orang yang dapat mereka teladani. Kecenderungan inilah yang membentuk anak menjadi orang yang masa bodoh terhadap orang lain, suka mencari perhatian, kasar, egois, dan tidak mendengar nasihat orang lain lagi. Selanjutnya itu broken values. Broken values ini berarti bahwa seseorang kehilangan nilai kehidupan yang benar. Baginya dalam hidup ini tidak ada yang baik, benar, atau merusak. Yang ada hanya yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Intinya, anak-anak yang mengalami broken home ini akan menanamkan prinsip bahwa apa saja yang membuatnya senang maka ia akan lakukan, entah itu baik ataupun buruk. Selama dia senang melakukan hal tersebut, maka dia akan terus-menerus melakukannya. Nah, selain itu terdapat juga dampak keluarga broken home terhadap psikologis anak, yaitu yang pertama sulit bergaul. Ketika anak yang mengalami broken home, maka ia akan malu dan merasa tidak percaya diri. Sulit untuk mengembalikan percaya diri mereka meskipun sudah menggunakan. Anak-anak tersebut sering menyendiri dari pergaulan karena merasa rendah diri, kurangnya perhatian, waktu yang dihabiskan dengan keluarga, dan tidak memiliki cerita mengenai keluarganya merupakan salah satu faktor penyebab mereka mengalami kesulitan dalam bergaul. Selanjutnya yaitu dangkalnya iman. Dampak terbesar dari broken home adalah iman yang lemah. Iman yang lemah ini menyebutkan bahwa orang tua merupakan faktor penentu pertama apakah iman anak akan baik ataupun buruk. Orang tua yang seharusnya menjadi sekolah agama pertama kalinya sejak anak-anak sampai mereka dewasa tidak bisa menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga anak yang broken home akan berdampak buruk dan justru sering jauh dari agama. Yang ketiga yaitu wujud sayang yang sedikit. Broken home nyatanya menjadikan seorang anak tidak terpenuhi haknya sebagai seseorang yang menerima rasa sayang dan cinta dari orang lain, khususnya orang tua mereka. Kebutuhan pokok seperti diperhatikan dan disayang juga tidak mereka dapatkan, dan hal ini sering membuat anak broken home merasa kekurangan kasih sayang dan akhirnya bersikap brutal atau mencari perhatian di luar sana dengan cara yang buruk. Yang keempat yaitu gangguan mental.
Seringkali anak broken home mengalami tekanan seperti halnya depresi dan cemas karena tidak memiliki teman untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Sedangkan orang tua yang biasanya menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesah dan hal buruk tidak mereka dapatkan di kedua orang tuanya. Sehingga hal inilah yang membuat anak-anak yang mengalami broken home akan memendam sendiri permasalahan mereka, dan jika hal ini terus dilanjutkan maka akan berdampak negatif pada mental si anak. Yang terakhir itu benci pada orang tua. Untuk orang tua yang menjadikan sebuah rumah tangganya itu tidak baik, justru yang ada akan membuat anak tersebut mengalami kondisi seperti membenci ayah, ibu, atau bahkan membenci kedua orang tuanya. Ia belum bisa mengerti dan menerima apa yang sebenarnya terjadi dan permasalahan apa yang membuat orang tua mereka menjadi bermasalah dan bermusuhan. Sehingga mereka akan menganggap bahwa semua yang terjadi itu adalah kesalahan salah satu atau bahkan kesalahan kedua orang tuanya. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk menangani anak yang mengalami broken home yaitu melalui konseling. Salah satu upaya yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami broken home yaitu konseling keluarga. Konseling keluarga terdiri dari interaksi antar keluarga. Kontrak awal sebelum melakukan konseling dapat membantu keluarga berkomunikasi pada sesi awal, meningkatkan kesadaran dan dinamika keluarga, mengadukan konseling individual dengan kerja keluarga keseluruhan. Konseling keluarga melibatkan seluruh anggota keluarga. Dari upaya yang telah dilakukan orang tua, dibutuhkan ketaatan remaja yang bermasalah agar segera keluar dari permasalahan. Selain itu, dapat juga dilakukan konseling religi yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Hal ini bertujuan untuk menemukan kebermaknaan dalam hidup anak-anak yang mengalami broken home. Selain itu, pemenuhan kebutuhan jiwa remaja yang mengalami broken home akan menghindarkan atau mengatasi perilaku menyimpang pada remaja. Penanaman pendidikan karakter oleh konselor yang bekerja sama dengan keluarga sangat penting untuk perkembangan remaja agar meningkatkan self-disclosure remaja tersebut. Nah, adapun referensi yang saya gunakan ini ada beberapa yang bisa dilihat pada slide berikut. Mungkin itu saja materi yang bisa saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.